Pemirsa, 3 begal telepon genggam di sebuah gang sempit Penjaringan, Jakarta Utara ditangkap polisi. Para pelaku merupakan residivis yang pernah beraksi di kawasan Mangga Besar. Inilah video saat 3 pelaku begal beraksi di sebuah gang sempit di Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku memakai modus pura-pura menanyakan alamat kepada korban. Tak lama kemudian, salah seorang pelaku menodongkan senjata tajam, memaksa korban menyerahkan telepon genggamnya. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur. Polisi kemudian melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Salah satu pelaku diringkus di wilayah Bogor, Jawa Barat. Polisi terpaksa melepaskan tembakan karena dikhawatirkan pelaku melarikan diri. Para tersangka diketahui merupakan residivis dengan kasus yang sama. Mereka menggunakan modus berpura-pura menanyakan alamat, kemudian melakukan aksinya. Pada tanggal 12 November, tepatnya kemarin, malam hari, dilakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka lagi yang berinisial AD. Karena yang bersangkutan ini tidak mengindahkan himbauan dari pihak kepolisian, maka dilakukan tindakan tegas terukur. Polisi menjerat ketiga tersangka dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 ton daging celeng yang akan diselundupkan digagalkan polisi di pintu masuk Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakaheni, Lampung. Pelaku berupaya mengelabui petugas dengan menyembunyikan daging di tumpukan buah kelapa dan serbuk kayu agar aroma daging tidak tercium. Pintu masuk Pelabuhan Bakauheni ini, polisi dan petugas pelabuhan menggagalkan penyeludupan daging celeng yang rencananya akan dikirim ke wilayah Bekasi. Petugas yang curiga memeriksa muatan truk dan menemukan 129 karung berisi daging celeng di bawah tumpukan buah kelapa dan serbuk kayu. Petugas juga menemukan 8 karung kulit celeng olahan siap saji dengan total 5 ton. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan daging celeng di tumpukan buah kelapa dan serbuk kayu agar bau atau aroma daging celeng tidak menguap. Kepada polisi, pelaku mengaku daging diangkut dari Jalan Soekarno-Hatta, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan dengan tujuan Bekasi. Pelaku diupah Rp6 juta untuk mengantar sampai tujuan. Guna penyelidikan lebih lanjut, barang bukti daging celeng diserahkan petugas Balai Karantina Pertanian kelas 1 Bandar Lampung. Pelaku terancam pidana 7 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, selengkapnya mengenai penyelundupan 5 ton daging celeng sudah bergabung bersama kami Kapolres Lampung Selatan AKBP Zaki Alkazar Nasution. Selamat sore Pak Zaki. Selamat sore, Mbak. Pak Zaki, boleh diceritakan seperti apa kronologis penangkapan pelaku penyelundupan daging celeng dan rencananya akan diedarkan di daerah mana, Pak? Baik, Mbak. Sesuai dengan yang pernah saya sampaikan bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 November, itu pada saat personil saya melakukan pengecekan di Seaport Interdiction, menemukan 129 karung yang berisi daging babi celeng dan 8 karung kulit babi yang sudah diolah, dan rencanakan itu akan dibawa masuk ke Pulau Jawa, Bekasi, diantar ke Bekasi. Nah, di Bekasi nanti mereka mendapatkan instruksi akan dibawa kemana. Nah, saat ini anggota lagi melakukan pengembangan. Sementara ini sudah kita amankan yang di Bekasi, namun dari Bekasi mau didistribusikan kemana itu sedang kita lakukan pendalaman, Mbak. Baik, Pak. Sejauh ini untuk penyelundupan daging celeng, apakah ini dilakukan sebuah sindikat atau perorangan, Pak? Sampai saat ini kita belum tahu persis untuk pelakunya ya, Mbak ya, mulai dari yang mengirimkan hingga ke penerimanya. Artinya belum kita dapatkan secara utuh, jadi saya tidak bisa menyatakan bahwa ini adalah suatu korporasi atau orang perorangan. Baik, lalu apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh kepolisian, Pak, untuk menyelidiki kasus ini? Tentunya kami akan melakukan pengembangan ke arah daerah mana mau dipasarkan daging-daging ini. Begitu juga pengembangan ke
asal-usul dari daging celeng tersebut. Baik, Artinya sejauh ini dari pengiriman. hasil pendalaman keterangan asal-usul belum diketahui ya Pak ya? Asal-usul informasi sementara dari daerah Palembang, namun sementara yang kita udah cek sana masih nihil, masih belum kita dapatkan, tapi akan kita dalami untuk siapa pemilik tempat tersebut dan lain sebagainya, Mbak. Penyelundupan daging celeng ini akan dikenakan pasal berapa Pak dan hukuman berapa Pak? Sementara ini yang sangat memungkinkan itu pasal 88 Undang-Undang 21 tahun 2019 tentang karantina. Selain itu kita lapis juga dengan Undang-Undang Pangan untuk pasal 135 Undang-Undang nomor 18 tahun 2012. Kalau memang terbukti nanti mereka memasarkan atau memperjualbelikan tidak sesuai dengan ketentuan, maka juga akan kita masukkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Baik, kalau menurut pengakuan pengemudi truk sebagai kurir, apa Pak sejauh ini? Sejauh ini pengemudi truk hanya diberikan tugas untuk mengantarkan barang tersebut dari Palembang menuju ke Pulau Jawa. Nanti setelah sampai di Bekasi mereka akan mendapatkan instruksi lebih lanjut. Sudah berapa kali keterangan dari pengemudi truk Pak melakukan perjalanan ini Pak? Keterangannya sementara baru 3 kali kalau nggak salah. Baik, kalau untuk penemuan penyelundupan daging celeng, apakah ini pertama kalinya Pak atau sudah beberapa kali di Lampung Selatan? Kalau di Lampung Selatan pernah sekali, Mbak, sebelum ini juga pernah kita dapatkan, tapi ini yang sebelumnya itu untuk dipasarkan di daerah Bali. Baik, kalau ini untuk dipasarkan di daerah Jawa ya Pak ya? Kemungkinan seperti itu. Apakah sudah diketahui kota-kota mana saja tempat daging ini akan didistribusikan Pak? Sementara belum, Mbak. Kita masih lakukan menyelidikkan. Baik, terima kasih Kapolres Lampung Selatan AKBP Zaki Alkazar Nasution sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, peredaran daging oplosan memang sudah berlangsung sejak lama. Mirisnya pada Mei lalu kami mencatat ada komplotan yang sengaja menyulap daging celeng menjadi daging sapi sebanyak 600 kg lebih. Ini dilakukan demi meraup untung yang lebih banyak. Daging sapi yang dioplos dengan daging celeng bukanlah hal yang baru. Namun kasus ini kerap berulang. Tentu saja kewaspadaan harus ditingkatkan agar tidak tertipu dengan ulah pedagang nakal yang alih-alih ingin meraup untung banyak. Berhati-hatilah karena pada Mei 2020 lalu, petugas Dinas Ketahanan Pangan berhasil mengungkap ulah pedagang nakal 3 pasar berbeda di Kota Tangerang. Mereka mengoplos daging sapi dengan daging celeng. Polres Metro Tangerang Kota akhirnya menangkap 2 pengoplos daging sapi dan daging celeng. Bukan hanya di Tangerang, di Bandung, Jawa Barat pada Mei 2020 juga ada sindikat yang tega-teganya menyulap daging celeng menjadi daging sapi dan diperjualbelikan. Tak tanggung-tanggung jumlahnya pun fantastis. Mereka mengolah 600 kg daging babi yang dicampur dengan zat kimia berbahaya jenis boraks agar menyerupai daging sapi. Polisi akhirnya menangkap 4 tersangka. 2 diantaranya merupakan pengepul daging babi dan 2 lainnya bertindak sebagai pengecer. Dalam 1 tahun terakhir, para tersangka mengaku sudah menjual 63 ton daging babi. Hasil olahan daging babi ini dijual para tersangka dengan harga Rp85.000 per kilogram. Biasanya daging celeng ini diselundupkan hingga ke lokasi tujuan. Seperti inilah yang terjadi di Pelabuhan Bakahuni Lampung pada 2019 lalu. Polisi berhasil menyita 4 ton daging babi hutan tanpa dokumen yang lengkap yang akan dibawa menuju Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, bagaimana cara membedakan daging sapi dan daging celeng? Rekan saya Anissa Dasuki akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Anissa. Baik, terima kasih April. Pemirsa, kami memiliki tips bagi Anda karena memang banyak sekali penyelundupan daging celeng baru saja di Lampung Selatan itu 5 ton. Beberapa waktu lalu juga sempat ditemukan bahwa daging celeng yang diselundupkan ini disulap menjadi daging sapi. Dan pemirsa, sejumlah oknum mencoba mencari keuntungan dengan mencampur daging sapi dengan daging celeng alias babi hutan. Bagaimana sih kita membedakan antara daging sapi dengan daging celeng? Kita punya informasinya berikut ini.
Pemirsa, Anda bisa lihat di sini bahwa cara untuk membedakan daging sapi dengan daging celeng. Daging sapi ini umumnya berwarna merah tua. Sementara daging celeng alias babi hutan ini berwarna lebih ke merah muda. Serat daging antara sapi dan babi hutan juga berbeda. Daging sapi ini lebih kasar dan rapat, sementara kalau daging babi hutan atau daging celeng ini agak kasar seratnya. Sementara untuk tekstur juga berbeda. Untuk daging sapi ini lebih kenyal. Kalau misalnya daging celeng atau babi hutan ini terasa lebih lunak jika Anda pegang. Jadi pemirsa, bagi Anda pengonsumsi daging sapi mungkin lebih berhati-hati, lebih baik dilihat secara seksama dan juga dipegang sebelum membeli. Kemudian kita ke lemaknya. Ada perbedaan jenis lemak antara sapi dengan babi hutan atau celeng. Di sapi lemaknya itu lebih tebal dan keras. Sementara untuk daging celeng atau babi hutan ini lemaknya lebih tipis-tipis. Marblingnya berbeda antara daging sapi dengan daging celeng. Jika kita lihat dari alur lemaknya seperti apa. Kemudian aromanya juga berbeda antara daging sapi dan daging celeng. Aroma dari daging sapi ini khas daging sapi. Sementara aroma dari daging celeng ini lebih ke amis, cenderung anyir, pemirsa. Baik, pemirsa, itu tadi adalah tips-tips bagaimana cara kita untuk membedakan antara daging celeng dengan daging sapi agar kita sebagai konsumen tidak tertipu oleh distributor daging nakal yang mencoba meraih keuntungan lebih dengan mencampur antara daging sapi dengan daging celeng. Kita informasi lain, Barreskrim Polri menetapkan 3 tersangka baru kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. 3 tersangka baru merupakan mantan pegawai Kejaksaan Agung dan dari pihak swasta. Penetapan tersangka baru kasus kebakaran Kejaksaan Agung setelah polisi melakukan gelar perkara. MD berperan meminjam bendera PT yang menangani proyek renovasi gedung Kejaksaan Agung. Sedangkan J ditetapkan sebagai tersangka karena tidak melakukan survei sebelum melaksanakan renovasi. Sementara IS ditetapkan tersangka karena menunjuk kontraktor yang tidak berpengalaman. Menetapkan 3 tersangka, ya, 3 tersangka, yaitu inisial MD, inisial J, dan inisial IS. Ya, jadi ada 3 tersangka. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 188 KUHP Jungto pasal 55 dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Sebelumnya, Barreskrim Polri telah menetapkan 8 tersangka terkait kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi turun tangan terkait penemuan 3 anak yang diduga korban eksploitasi di kolong jembatan Pasar Pagi SMK Jakarta Barat. Berdasarkan hasil pengecekan, ternyata ketiga anak tersebut pergi dari rumah atas inisiatif sendiri. Polisi meluruskan informasi yang menyebutkan jika 3 anak yang ditemukan di kolong jembatan Pasar Pagi SMK mengalami kekerasan secara fisik. Ketiga anak ini mengaku dipukuli, bahkan digunduli oleh 2 pemuda bertato gambar bintang di bagian pelipis. Menurut polisi, 3 anak berinisial RR 10 tahun, RM 9 tahun, dan N 5 tahun pergi dari rumah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat atas inisiatif sendiri. Berdasarkan penelusuran, tidak ada orang dewasa yang menyuruh RR dan ketiga adiknya untuk mengamen dan memulung. Ketiganya nekat mencari uang untuk membeli keperluan sehari-hari seperti makan, minum, susu, dan gitar untuk mengamen. RM dan N telah kembali ke kediaman orang tuanya, sementara RR masih berada di suku dinas sosial Cengkareng. Ya, selengkapnya mengenai dugaan eksploitasi anak, kami sudah terhubung dengan Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Audi Latuheru. Selamat sore, Pak Audi. Selamat sore. Baik, Pak Audi, seperti apa penyelidikan terkini mengenai 3 bocah yang diduga diterlantarkan ini dan mengalami kekerasan, Pak? Oke, dari begitu kasus itu menjadi viral, kemudian Satreskrim Jakarta Barat langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 11 itu,
akhirnya tim kita berhasil menemukan atau bertemu 3 anak ini, yaitu R 10 tahun, yang satunya lagi juga R 9 tahun dan N 5 tahun. Dan ternyata setelah diikati oleh Dayut perempuan dan anak Polres Jakarta Barat, mereka akhirnya mengaku bahwa mereka keluar atas inisiatif sendiri. Baik. Jadi diajak oleh anak R yang tadi saya sampaikan 10 tahun tadi. Baik, sebenarnya apa Pak motivasi mereka hingga akhirnya mereka keluar rumah dan mencari uang sendiri Pak? Ya, namanya diajak sama R yang agak lebih gede dari 2 lainnya. Jadi diajak untuk mengamen cari uang di jalan lah. Dan mereka gunakan itu untuk keperluan ya, beli makan, beli susu dan sebagainya. Baik, mereka keluar rumah. Ketika Baik, Pak Audi, mereka keluar dari rumah dengan inisiatif sendiri untuk membeli makanan, minuman, untuk susu dan lain sebagainya. Apakah kebutuhan mereka yang seperti itu tidak dipenuhi oleh orang tuanya di rumah, Pak? Jadi gini, jadi R yang usia 10 tahun itu memang dia memang tidak punya orang tua, ya. Dia memang sehari-harinya memang di jalan. Nah, kemudian dia kenal sama 2 rekannya itu, diajaklah mereka untuk di ngamen dan sebagainya di jalan, gitu. Nah, ketika kasus itu menjadi viral, itu si R itu, saya sebut RD ya, biar gampang, itu dia takut kok dimarahin sama orang tua 2 temennya itu, sehingga dia bilang mereka diculik oleh orang, kemudian dibully dan sebagainya. Sudah berapa hari mereka berada di jalanan, Pak? Ya, itu kira-kira sudah 3-4 hari, 3 hari lah di jalan. Tidak ada laporan dari orang tua ya Pak mencari kedua anak ini Pak ya? Orang tuanya nyari, ternyata itu belum laporan. Baik, terima kasih. Kombes Pol Audi Latuheru, Kapolres Jakarta Barat telah bergabung bersama kami di Anyu Sore.